Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah kita ini di hari Minggu pertama bulan Ramadan ya. Saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa seperti yang saya kemukakan kemarin, bahwa Allah Maha Tahu manusia itu enggak ada yang suci dari kesalahan. Sehingga ketika saya bertanya pada Bapak, siapa di antara Anda yang merasa dirinya suci dari dosa? Ada aja yang berani ngangkat tangan, saya katakan itulah dosa Anda. Sok suci kan? Jadi saya dan Anda semua itu enggak suci dari salah. Walaupun aslinya manusia itu sabil ya, lurus, lempeng. Tapi sangat mungkin dengan perjalanan hidup terkontaminasi. Karena itu Allah berikan kepada manusia dua fasilitas. Satu, fasilitas tobat. Yang kedua, fasilitas beramal. Itu dua-duanya sama, pembersih, pensuci. Ya. Pintu maaf Allah kan terbuka terus 24 jam, non-stop. Kalau pintu maaf ibu kan tergantung mood. Ya. Pak, kalau manusia mah pintu maafnya tergantung mood. Suka mood-moodan. Kalau lagi moodnya bagus dimaafkan. Kalau moodnya jelek enggak ya. Kemarin awal Ramadan mah minta maaf ya, selama aku jadi istri kamu mungkin banyak berbuat dosa dan salah. Kalau ibu lagi bagus moodnya, apa jawabnya? Iyalah mamah juga sama tuh ayah. Selama rumah tangga pasti ada hal-hal yang menyakiti ayah. Enak kan dengernya ya. Karena ibu lagi moodnya bagus. Tapi ada saat suami bilang, mah minta maaf ya. Nah gitu, emang ayah mah ada banyak salah. Ya. Baru nyadar ya, insaf ya. Ya alhamdulillah tuh tumben minta maaf. Jadi kalau manusia itu seringkali pintu maafnya kondisional. Kalau pintu maaf Allah mah 24 jam non-stop. Allah bukakan pintu maafnya di siang hari. Innallaha yabsutu yadahu bil-lail. Allah buka pintu maafnya pada malam hari liyatuba musiun nahar, supaya orang-orang yang berbuat dosa di siang hari bisa minta maaf di malam hari. Dan Allah bukakan pintu maafnya di siang hari supaya orang-orang yang berbuat dosa di malam hari bisa minta maaf, bisa bertobat. Jadi rekan-rekan sekalian, Allah Maha Tahu kita tidak mungkin suci dari salah, Allah bukakan pintu maaf. Terus yang kedua Allah sediakan fasilitas pembersih. Fasilitas pembersih itu seluruh ibadah yang kita lakukan fasilitas pembersih. Sholat ke sholat pembersih, Jumat ke Jumat pembersih, termasuk saum Ramadan itu pembersih. Ya, nah selain saum Ramadan ini pembersih, karena pernah Nabi mengatakan marhaban bil mutahhir, selamat datang kepada yang mensucikan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah siapa yang kau maksud yang mensucikan itu? Kata Nabi, syahru ramadhana yutahhiruna minadzunubi wal ma'asi. Bulan Ramadan itu pembersih dari dosa dan maksiat. Jadi Anda lihat di sini Ramadan itu pembersih, ya. Nah makanya kita harus berusaha menjadikan Ramadan ini Ramadan terindah. Karena kata Nabi, ingatlah kematian dalam ibadahmu. Ingatlah kematian dalam ibadahmu. Kalau kita sholat, ingatlah kematian dalam sholat kita. Maksudnya kita harus berusaha sungguh-sungguh dalam sholat. Bisi itu tes sholat yang terakhir. Ya. Kalau kita ke MPI, berusahalah sungguh-sungguh. Bisi ini MPI terakhir. Kalau kita saum Ramadan, saumlah yang sungguh-sungguh, ini bisi Ramadan terakhir. Gitu. Kenapa? Karena kata Rasul, ingatlah kematian dalam ibadahmu. Kematian dalam ibadahmu. Nah, jadi saum yang kita lakukan itu pertama pembersih, ya, pensuci. Terus kita tahu bahwa saum itu sebagai bulan latihan. Yang namanya latihan harus ada target. Ibu, bapak latihan itu harus punya target, ya. Hidup itu harus punya target. Biasanya target itu harus terukur. Misalnya ibu datang ke dokter ahli gizi, dokter spesialis gizi, ingin menurunkan berat badan. Tiap datang ke dokter, apa yang dilakukan oleh beliau? Nah, menimbang, mirip seperti bayi. Ibu ketika punya bayi, datang ke dokter selalu ditimbang kan? Karena dokter akan melihat apakah usia segitu berat badannya sesuai. Sekarang ibu, bapak mau menurunkan berat badan. Karena targetnya menurunkan berat badan, percayalah setiap Anda datang ke dokter gizi itu ditimbang.
Ya. Nah, dilihat ya. Oh Bu, alhamdulillah nih Bu. Bulan ini Ibu mengalami penurunan 3 kilo ya. Nah, bagusnya sih 4 kilo Bu ya. Nah, berarti dokter melihat ada progres ya. Dari obat yang diberikan, dari latihan. Ibu masih suka olahraga? Ya Dok, sehari berapa kali Bu? Ya semau saya. Oh salah Ibu ya. Ibu harus, nah terus kan. Bulan berikutnya Ibu datang lagi. Bu, top nih. Bulan ini penurunannya bagus. Per minggu Ibu turun 1 kilo ya. Ibu sekarang coba lihat berapa kilo? 83 ya. Berarti alhamdulillah sudah turun 7 kilo. Ibu kan tadinya 82 ya. Nah. kan gitu. Ya kan berarti apa? Ada progres. Tapi bisa ada progres itu kalau diukur. Berarti ibadah pun, saum itu kan latihan. Itu tuh kudu bisa diukur. Pertanyaannya, apa ukuran bahwa saum kita berhasil? Saya ingin tanya. Takwa. Takwa betul, tapi itu terlalu abstrak. Ya. Ada perubahan. Perubahan betul, tapi itu terlalu abstrak. Apa target utama dari saum? Takwa. Itu betul. Itu terlalu global. Latihan menahan nafsu. Ya. Nafsu apa? Nafsu sagalawai. Nah, jadi nafsu sagalawai. Nah, oke, ya. Bu, Ari bagus nanya. Kudu terukur gitu. Jadi saum kita berhasil teh kudu bisa diukur sebenarnya. Berat badan turun, betul. Itu salah satu yang bisa diukur dari sisi fisik. Ya. Alhamdulillah saya orang puasa naik 7 kilo. Nah, berarti kan orangnya begang pisan. Setelah saum teh jadi naik. Berarti berhasil tidak? Berhasil. Kata yang gemuk teh orang turun 10 kilo, tadinya kan orang 100, enak 80. Berhasil tidak? Nah, jadi berhasil itu tergantung targetnya. Bagi yang kurus kan ingin gemuk tuh. Kalau kurus mah kurus begang kan gitu, butut lah jadi juga pemakai narkoba. Nah, terus dengan saum rada mulai tangannya tuh rada mulai berisi gitu. Kalau yang badag meureun alit gitu, ya kan gitu. Sampai kerudung juga longgar. Nah, jadi oke, balik ke yang tadi. Jadi ibadah itu kudu terukur. Hari ini saya ingin memberikan kepada Anda ukuran-ukuran Ramadan kita berhasil. Ukuran bahwa Ramadan itu berhasil. Tapi diukurnya nanti setelah selesai Ramadan. Tapi sekarang saya sampaikan ukurannya gitu. Misalnya nomor 1, alhamdulillah kerasa contreng. Nomor 2, alhamdulillah tidak coret. Kan semuanya ada 10 ukuran. Dari yang 10 itu gak usah terlalu ideal, 8 juga cukup. Udah bagus. Yang paling parah dari 10 teh hiji. Nah, ya. Jadi tolok ukur ibadah saum kita berhasil. Tolok ukurnya apa? Bawa Quran? Buka Qurannya. Surat Al-Furqan. Ayat 63. Al-Furqan ayat 63. Gak usah lihat daftar isi sayang, surat ke-25. Ini paciweuh ningali daftar isi. Apa Bu? Ya, bukan nih, rudet ningalina paci lihat daftar isi. Oke, sudah ditemukan? Saya akan jelaskan ayatnya, Anda tuliskan pointersnya. Oke rekan-rekan sekalian, ini ayat bisa jadi tolok ukur ibadah kita berhasil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna
Hamba-hamba Allah yang dirahmati, yang dicintai itu adalah orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Satu, saum kita berhasil, indikatornya satu, menjadi orang yang rendah hati. Nah ini ciri berhasil, rendah hati. Ya. Jadi saum yang berhasil itu satu, membuat kita jadi orang yang rendah hati. Jangan sampai di lebaran itu baru aja selesai lebaran. Bu, di tempat sholat id, bu, mau kenanya dari Pasar Baru ya. Nah kelihatan haridangnya. Kalau saya dari butik, Bu. Butik. Ibu berapa? Oh 70.000, saya mah 800.000. 800.000 itu udah diskon, aslinya 1,2. Makanya Bu ya kalau beli kerudung, kalau beli mukena teh yang mahal kayak saya jadi enak, dingin, jangan yang murahan kayak Ibu. Eta teh Idul Fitri. Idul Fitri aja udah kelihatan kayak gitu. Berarti itu berhasil teh saum teh. Kata Rasul banyak orang yang saum pahalanya hanya dapat nahan lapar dan dahaga. Saumna mah sah. Tapi hasilnya cuma dapat pahala lapar dan karena apa? Tidak membuat dia jadi rendah hati. Kudu membuat kita jadi rendah hati atau saum yang berhasil. Jadi jangan sampai nanti di hari lebaran ibu menghinakan teman-teman di sebelah ibu yang kebetulan mukenana murah. Nah, gitu. Pak, senalna diskonnya tinggal itu 75 coret 40.000. Jangan yang gituan Pak. Murahan itu, cepet coplok lihat yang saya, 600.000. Nah, kalau saya sih sandalnya nggak pernah murahan, mahal, biar kuat sih gitu. Tapi kan itu kesannya jadi apa? Sombong. Jadi orang yang saumnya berhasil rendah hati. Yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang jahil berkata, ya, dia menjawab dengan bijak. Poin yang kedua berarti jangan dulu ditulis gue turut apabila orang-orang jahil. Apa sih? Eta mah tuh nulisin ayat. Ya eta nyalin itu. Nomor 2 apabila orang-orang gitu. Yang pertama rendah hati. Yang kedua kalau orang jahil dengar yang namanya jahil dalam Quran bukan jahil seperti dalam bahasa Indonesia bodoh. Boleh jadi suami ibu teh pinter. Sekolahnya sampai doktor, guru besar di universitas ternama. Tapi satu saat dia ngomongnya itu jahil. Mama, dengar, mama teh dari kampung. Kalau mama gak nikah sama ayah, mah gak akan bisa begini. Mama dari kampung. Mama bersyukur nikah sama ayah. Ya, sehingga mama jadi terhormat, terbawa oleh ayah. Kita suami ngomong gitu ke istri. Dia walaupun profesor, jahil itu. Layak gak sih suami ngomong gitu ke istri? Gak layak gitu. Kan mama orang Gunung Puntang. Hari ibu tahu gitu Gunung Puntang mana? Di Solo kan Gunung Puntang teh? Hah? Oh ada orang Gunung Puntang, oh maaf. Nah, mama ada orang Gunung Puntang, apa? Oh mama ada orang Gunung Puntang. Bu, kalau ada misalnya orang pendidikannya tinggi tapi ngomong ke istri kayak gitu tuh jahil namanya. Jahil itu orang yang dia berucap secara tidak proporsional gitu. Jadi jahil dalam Quran tuh bukan bodoh. Tetapi memang perilakunya tidak mencerminkan status dia. Ya, hari ini Pak Asep kemana nggak ngaji? Itu wisuda anaknya, anak mana yang paling gede? Hah? Udah punya anak yang paling gede? Padahal itu bodoh pisan tak budak teh. Masa udah jadi sarjana lagi? Saya jahil tidak? Jahil banget. Ya. Pak Bu, jadi yang saya katakan jahil itu dalam Al-Quran tidak selamanya bodoh dalam pengertian tidak berilmu. Nah, kelakuannya tidak proporsional dengan statusnya. Bu, saya boleh nggak makan es krim sambil berdiri? Saya, Aam Amiruddin, Aam Amiruddin makan es krim sambil berdiri. Bisa boleh, bisa jahil, bisa tidak jahil. Saya diundang oleh teman saya
pernikahan di Pusdai. Di sana tidak ada kursi, semuanya standing party. Ya, saya makan es krim sambil ngobrol sama teman saya berdiri. Itu tidak jahil, karena memang situasinya begitu. Dan malah salah kalau saya kemudian sila sendirian. Sila di Pusdai, kabayang tuh sila kieu. Makan gitu. Orang-orang kan pada berdiri, calik pak, calik. Jadi kan itu, kalau saya misalnya di Pusdai, ya kan, pesta, standing party, memang itu makruh. Tapi apa boleh buat, saya harus lakukan itu, karena situasinya seperti itu. Itu mah tidak jahil. Tapi kalau misalnya saya makan es krim di pinggir jalan, trotoar, di alun-alun, kiawe. Jahil tidak? Jahil. Ya? Apa? Tiga pisan. Iya, itu udah aktor. Ibu baru tahu ya? Hanya tidak diizinkan oleh orang tua. Kalau diizinkan mah ini temereun sering ngisi acara-acara ini sinetron. Di bawah Deddy Mizwar dikit lah. Nah, teman-teman sekalian, ya, apa? Jadi jahil dan tidak juga kaitannya dengan konteks, ya, konteks gitu. Nah, jadi apabila orang jahil ngomong, dia bicara, dia jawab dengan bijaksana, dengan bijak. Ini pesannya apa? Poin kedua, orang yang saumnya berhasil itu suka membalas keburukan orang lain dengan kebaikan. Itu poin kedua, membalas keburukan orang dengan kebaikan. Kan kalau orang lain ngomong jahil, dia jawab dengan apa? Bijaksana. Anda ngomong jahil ke saya, tapi saya mah bijak kepada Anda. Berarti kan membalas apa? Keburukan dengan kebaikan, ya. Orang lain pelit, kita balas dengan dermawan. Orang lain pendendam, kita balas dengan pemaaf. Orang ngomongin keburukan kita ngomongin kebaikan dia. Dengar ya, ini tak indah dibicarakan, enak dibahas, tapi pelaksanaannya tak semudah, tak seindah yang kita diskusikan pagi ini. Ya, tapi orang seperti Anda insya Allah bisa melakukannya. Bukankah Anda orang-orang yang hatinya seluas samudra, seindah mutiara, sebening salju? Tentu Anda bisa melakukannya. Saya percaya itu. Ya kan, gitu. Itulah yang disebut dengan orang yang saumnya berhasil, dia balas keburukan orang dengan kebaikan. Kemudian yang ketiga, walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama. Orang yang melewati hari dengan sujud dan berdiri. Maksudnya poin yang ketiga, orang yang saumnya berhasil rajin sholat malam. Rajin sholat malam, ya. Karena memang di bulan Ramadan kan kita dilatih bangun jam 3, terus dilatih selama sebulan. Nah, setelah sebulan terus teh bangun teh tetap jam 3. Ya. Jangan sampai begitu selesai Ramadan teh, alhamdulillah bisa jam 5 lagi sekarang teh. Gimana ya? Jadi itu dilatih supaya tetap terus. Tapi biasanya jam 3:30 teh kita sahur, kita ganti dengan sholat malam, sholat tahajud, ya. Kalau sebelum tidur, kalau tidak diawali tidur namanya sholat malam atau qiyamul lail. Kalau diawali tidur namanya sholat tahajud, itu juga. Anda bisa lakukan dengan 4-4-3 seperti tarawehan tanpa tahiyat awal. Atau Anda bisa lakukan 2-2-2-2, jadi 2-6 4 kali baru 3. Itu 11 rakaat juga. Karena kata Siti Aisyah, makana Rasulullah yazidu fi Ramadana wala fi ghairihi an ihda asyrata rakaatan. Rasul itu di bulan Ramadan atau di luar Ramadan beliau sholatnya tidak pernah kurang dari 11 rakaat. Berarti yang paling sering dilakukan Rasul 11 rakaat. Tapi kalau waktunya sempit, lakukan berapa saja. Anda bangun jam 4, sholat ya 4 rakaat, pas lihat ya udah 4:30, misalnya tinggal 10 menit lagi kan ke subuh, Anda baru 4 langsung 3 rakaat, boleh nggak masalah. Bahkan Anda bangun jam 4:30, Anda pikir wah iya mah cukupnya cuma witir, ya witir saja nggak apa-apa. Tapi tetap Anda harus lihat jam, jangan sampai ada kasus lihat jam, ya Allah jam 3 terus dia tahajud, baru 3 rakaat udah terdengar di luar teh, neng sayur, neng sayur. Nah jam 3 sayur.
Ibu teh udah 4 rakaat ngintip innalillahi caang, ternyata jamna teh rusak. Jadi jamna teh rusak ya kan? Iya, jamna teh rusak gitu ya. Nah, pertanyaannya apa yang harus Anda lakukan kalau begitu? Apakah terus tahajud? Lanjutkan saja duha. Nah, apakah terus tahajud? Ya jangan, langsung Anda sholat subuh ketika ingat. Walaupun itu sudah 6:30, Anda langsung sholat subuh. Karena itu di luar kemampuan kita. Makanya kalau punya jam cek. Apalagi nih di bulan Ramadan. Kan ada kasus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru dah. Bukan, buka tuh Gus Adzan, buka. Udah kolak abis gitu teh. Terus dia, Bapak Ibu, itulah Ananda Wawan, juara muazin, juara adzan di Masjid Al-Ikhlas. Hah? Ternyata tadi teh musabaqah adzan. Wawan ini juaranya, jadi suaranya dikeluarkan. Nah, makanya kalau ada yang adzan teh cek dulu ya. Lihat jam, baru udah azan ya, azan. Makanya kolak. Begitu selesai azan, kata DKMT, ya ibu bapak, itulah Ananda Wawan, juara azan di Masjid Al-Ikhlas, RW Tilu RT 2. Hadiahnya adalah Magic Jar. Magic Chair. Oke, balik ke yang tadi. Kabayang tuh juara muadzin Wawan budak letik bawa Magic Chair. Oke. Balik ke yang tadi apa Bu? Kudu orang yang saumnya berhasil mah salat. Dan begini, kalau kita biasa tahajud jam 3, percaya ya, secapek apapun nanti Anda sudah tidak pakai alarm lagi. Alarmnya ada di kepala kita, ada di otak kita, ada di visi kita. Langsung terbangun jam 3. Karena memang begitulah tubuh kita. Tubuh kita itu suka addiction, nagih. Ya. Kalau biasa bangun jam 3, Anda bangun jam 3 gitu loh. Ya. Nah, saya dari kecil tuh diajarin gak boleh tidur setelah makan sahur. Bener loh Bu. Kalau saya tertidur, bukan tidur, tertidur, pusing aja. Pusing aja. Jadi tapi aneh ayahnya muntos sahur teh gue lepak. Itu misalnya mah geuleuh dan ninggalin itu. Jadi tiap tos sahur tanya itu sholat subuh bobo gitu. Nah makanya ada saat strict, ada saat tidak. Bapak saya itu strict. Entong. Kamu kegiatan apa? Galak? Bapak almarhum bapak saya. Tapi saya ingat dengan galaknya. Apa yang terjadi? Sekarang saya nggak pernah tidur setelah sahur. Nggak pernah. Pernah kalau udah di mobil Bu tidak niat tidur. Kan mau ke Jakarta habis sahur. Lep tertidur. Wih benar pusing. Pusing aja. Habis di mobil kan mau baca juga gelap kan gitu ya. Hari nyalain bisa ngaganggu ke supir gitu. Lep tertidur. Pas di kilometer 44 apa 43 terbangun saya. Aduh pusing deh. Jadi seharian tuh jadi gak enak. Kenapa? Karena memang sejak kecil saya tidak dibiasakan habis sahur, habis subuh tidur. Nah, bahkan aya nu aneh, mun teu tidur lieur. Eta salah kebiasaan dah. Kunaon kamu lieur? Teu sare euy urang mah. Ada yang gitu. Tapi ibu bapak di sini mah makanya Bu sebenarnya makruh kan kata Nabi, makruh tidur setelah sahur dan setelah subuh itu makruh. Kecuali kalau kita sakit. Itu makruh sebenarnya. Nggak boleh. Dan menurut kesehatan saya baca di internet. Memang kalau boleh tidur itu kalau sudah 2 jam. Kalau udah 2 jam. Baru boleh tidur. Jadi jangan sampai perut kita penuh terus tidur. Itu mah mau pagi ataupun malam. Jadi kalau malam kita habis makan. Ya, tunggu sampai 2 jam baru tidur. Gitu. Kalau sahur, udah sahur, ya, ibu makan wae atuh nunutan. Kabayang tuh. Udah minum teh langsung di meja makan teh kieu. Parah teman-teman. Bu tong seserian introspeksi diri. Nah, kan
Oke, berapa itu Bu? 3. Yang keempat, ya. Yang keempat, walladzina yaquluna rabbana srif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama. Orang-orang yang berkata, ya Allah palingkan kami dari azab jahanam, sesungguhnya azab jahanam itu sangat menyakitkan. Berarti poin yang keempat, orang yang saumnya sukses selalu berlindung diri kepada Allah. Jadi apapun suka berlindung diri gitu loh, Bu, Pak. Ya. Berlindung diri. Ya, punya baju baru, alhamdulillah. Ya Allah, lindungi hamba. Jangan sampai baju ini membuat hamba sombong. Itu kan berlindung diri kan? Iya. Ibu punya suami baru, ya. Ya kan suami ibu meninggal, gimana sih? Hari ibu boleh, nggak boleh gitu Bu? Nggak boleh gitu? Boleh hari ayah mah. Jeung nodaikeun. Nah. Ya Allah, kan saya nanya boleh nggak Bu? Bolehnya sok hari nodaikeun mana? Suami ibu meninggal ya. Nah, terus ibu punya suami baru kan. Nah, ya Allah, terima kasih Engkau memberikan jodoh yang ketiga ya Allah ini. Ya kan yang pertama meninggal, yang kedua meninggal. Itu enaknya kalau ibu punya suami sering meninggal, ibu bisa ganti-ganti. Ibu kalah seserian itu ada kasusnya gitu. Ada. Jadi dia menikah yang ketiga itu pertama meninggal, yang kedua meninggal. Nah, ya Allah, ya Rahman, terima kasih Engkau memberikan jodoh juga, ya Allah. Hamba berlindung, jangan sampai suami hamba membawa hamba kepada keburukan. Jadikan suami hamba orang yang bisa membuat hamba dekat dengan Engkau, ya Allah. Itu selalu berlindung gitu kemanapun, gitu. Paham maksudnya ya? Jadi bukan kalau di sini berlindung dari jahanam, itu mah jelas kan pasti jahanam ada. Tapi berlindung dari apapun, ya. Ibu punya motor baru, ya kan? Ya Allah, semoga motor ini jadi kebaikan untuk dunia dan akhirat. Jangan sampai ya Allah motor ini digunakan untuk dosa dan maksiat. Berlindung bukan? Berlindung. Kita tuh biasakan hidup ini selalu berlindung pada Allah. Nah, di sini diumpamakan berlindung dari azab. Kemudian walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang yang apabila menafkahkan harta mereka tidak boros dan tidak kikir. Berarti poin yang ke-5, menggunakan harta secara proporsional. Menggunakan harta secara proporsional. Jadi Bu, orang nantinya nggak boros, nggak pelit gitu. Kalau ada duit banyak, dia beli keperluan, tetapi dia berpikir disimpan. Bisa satu saat suami sakit, bisa satu saat anak-anak butuh biaya yang lebih besar. Ibu mah tiap ada duit lebih selalu beli tas, sepatu, kerudung, tas, sepatu, kerudung. Coba kalau ada rezeki lebih, kan tas udah ada tuh. Kerudung, baju udah ada, dihitung-hitung. Kayaknya cukup nih untuk beli emas 1 gram, beli 1 gram. Untuk beli emas 2 gram nih, 2 gram gitu. Nanti teh mah aku butuh uang kuliah gini. Tanya ke suami, iya ayah gue lagi gak ada. Oh iya, mama teh ada simpanan emas 10 gram. Kan ibu beli 1 gram gitu loh Bu. Itu teh agama teh nyaranin gitu. Kan banyak orang yang ketika banyak duit segala dibeli. Begitu gak punya duit segala dipinjem. Segala dijual, setelah segala dijual segala dipinjem, segala minjem. Kan itu teh hidup yang tidak proporsional gitu. Jadi Islam tuh indah loh Pak Bu. Jadi ketika kita berlebih tidak boros. Ya. Tapi juga tidak pelit. Wa kana baina dzalika qawama, proporsional gitu, proporsional ya. Terus yang ke walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsa allati haramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Yang keenam, menjauhi dosa-dosa. Menjauhi dosa. Jadi berusaha untuk menjauhi dosa. Poin yang keenam. Bu, Pak, dosa itu ada 2, ada dosa by accident, ada dosa by design. Kalau dosa by accident mah dosa yang nggak sengaja, ya.
Ibu teh tadi nama ngobrolin pengajian, tapi yang jadi ngobrolkan batur. Neng kamari ngaos nggak? Iya ngaos ngaji. Pak Am ngebahas apa ya? Indikator orang-orang yang Ramadannya sukses. Satu, jangan sombong. Yang kedua gini. Gini katanya ciri yang saumnya berhasil tuh tidak sombong. Nah, mun tatangga sayanya sombong pisan jelema teh. Bayangkeunnya maneh namanya meuli motor wae nya meuni sombong ka batur titarananya. Nah, ceuk Pak Am teh nya menurut Quran surat Al-Furqan orang yang saumnya berhasil tidak sombong gitu. Jadi jangan juga tetangga orang tuh meuni sombong pisan. Nah, itu by design apa by accident? Accident. Kan tidak sengaja keomongin. Paham ya? Gitu itu baik. Tapi ada juga yang by design, ya. BBM ke teman teh. Wi, panggih yuk. Kayak naon? Aya pembahasan. Nah, itu mah by apa? Desain. Anda BBM ke teman Anda, namanya Wi. Pulang ngaji ketemu yuk, ya naon? Aya berita heboh. Ya. Naon? Ada aja. Gitu. Pas ketemu teh naon? Apa babaturan orang? Tak jelema itu mah by design karena direncanakan, ketemu, janji di mana, terus temanya sudah dibahas tentang babaturan orang. Nah gitu. Nah, kan sudah dibahas, temanya aja udah ditentukan. Berarti apa? By design. Nah, kita berusaha meninggalkan dosa yang by design ataupun by accident. Keberapa tuh? Nah. Yang barusan berapa? Sekarang 7. Yang ke-7, rajin bertobat. Illa man taba wa amana wa amila amalan solihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang yang tobat, beriman, beramal soleh, mereka itulah orang-orang yang Allah akan ganti keburukannya dengan kebaikan. Jadi poin yang ke-7, orang yang saumnya berhasil rajin tobat. Jadi kalau dia itu Bu, orang yang rajin tobat mah dia biasanya nggak membela diri, suka oh iya saya salah. Kan ada yang kalau salah teh suka membela diri, kata suami teh, mah kenapa ya nasi goreng teh asa kering? Iya komporna butut, ayah komporna butut, coba nasi goreng nanti kan nggak enak. Kalau padahal mah ini nasi goreng teh asa gini ya rasanya, iya maafin mama teh kan sambil BBM-an, jadi terlalu apa Bu? Jadi gosong. Kan eta mah ngaku. Mah, kenapa ya nasi goreng teh kok kering? Iya, komporna butut kira. Kompor zaman ayeuna mah da beda jeung baheula. Nah, apa gitu loh. Ya kan? Enggak ada kaitan. Ya. Mah, wajah teh asa tambah hideung. Nya matahari atuh da gara aya nyalahkeun matahari. Sok. Ya geura matahari atuh da aya jadi mama hideung. Jadi kan ada orang yang kalau salah tuh bukan memperbaiki diri, tetapi iya gitu. Ya. Mah telur teh gini-giniannya meni pecah gini. Iya, telur butut mah. Nah, padahal ngagoreng anu salah. Gitu. Ustad, itunya jamaah teh anu sarumping teh meni barobo gitu ngupingkeun ceramah. Nya dasar jamaahna kurang ajar eta mah. Manya saya keur ceramah mana sarare atuh. Itu kan kabayang teh eta jamaah teh barobo Bu. Si ustadna jadi ibu-ibu kita nih. Tapi jamaah teh lep gitu. Udah gitu teh pas ditegur teh, ustad eta jamaahna barobo. Nya ada kurang ajar atuh jamaahna teu ngahargaan, tidak menghargai penceramah gitu. Padahal materina teu menarik gitu. Kan harusnya mah kalau misalnya saya ceramah, kok dari 80 orang yang tidur 73. Jadi jamaahnya teh ada 80 orang, tapi yang tidur berapa? 73 ya. 73. Nu tujuan teh apa? Ketua DKM, sekretaris, bendahara di depan semua kan? Geus teu kuat gitu. Itu teh sebenarnya saya jangan menyalahkan jamaah. Saya harus kenapa ya 80 orang yang tidur 73? Oh, berarti nih ceramah aku ini enggak, maksudnya omongannya enggak menarik nih. Bukan salah, tetapi tidak piawai mencari kata-kata. Tidak piawai mencari contoh sehingga tidak punya greget, tidak punya magnet gitu. Kudu makan introspeksi diri, ini makalah memang jamaahna parah.
Ya, parah jamaahna, dasar lemah iman kabeh. Nah, jadi ada orang yang kalau bukan memperbaiki diri, nyalahin orang. Nah, orang yang rajin tobat, kalau salah tuh dia perbaiki, ya. Mah kuku teh meni harideung, mohon ayah ke kuak mama dipotongan dibersihan. Gitu. Mah harideung, emang dan nu bagus mah hideung cek Nabi ge. Apa? Naon emang Nabi ngarawat naon? Ngarang deh, mah eta kuku teh meni harideung. Emang kata Nabi ge nu saya mah hideung, berarti rajin gawe. Nah, tah nu perempuan nu bersih gitu mah eta antara gawe. Nah, ibu jangan gitu, mah eta kuku teh meni harideung. Oh iya ayah tadi teh mama teh yang ngebersihan jengkol. Nah, terus kan mesekan jengkol mamah teh narapel ayah nanti ku mamah dibersihan. Mamah bade pedicure. Kabayang teu ya, terus ngebersihan jengkol pedi atuh. Nah, oke. Yang keberapa? Ke-8. Walladzina la yashhaduna zur. Orang-orang yang tidak bersaksi palsu. Berarti yang ke-8 teh jujur. Ciri bahwa saumnya berhasil teh jujur. Bu, Pak, di kamar saya ada minum, ada air mineral sebotol. Istri saya nggak ada, anak saya nggak ada, saya teh hausnya luar biasa, maklum kan udah ceramah di MPI. Nah, saya berani minum nggak? Ada istri saya nggak tahu, tutup kunci, lek. Ayah lulus, terus ceramah meni haus, Padahal udah minum sebotol air. Kan saya nggak berani lakukan itu. Karena saum itu mengajarkan itu kejujuran. Bahkan kita tuh merasa bersalah ketika seharusnya belum buka, keburu buka karena salah dengar tadi. Yang musabakoh adzan. Nggak, musabakoh adzan, Anda sudah berbuka. Pasti Anda merasa bersalah. Aduh kumaha tuh saum saya. Kan gitu. Padahal karena ketidaktahuan. Saum itu mengajarkan kita untuk jujur sebenarnya. Terus yang berikutnya, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Mereka meninggalkan hal yang tidak berguna. Jadi poin yang ke-9, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tinggalin tuh hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Bu, sekarang ini tontonan katanya 90% tontonan di Indonesia itu tidak mendidik. Tidak mendidik. Ibu cekakak cekikik. Kan kalau ada isinya mah masih mending, iya mah jelas gitu. Ya. Nonton OPJ, naon sih isinya? Ari OPJ itu di jam sabaraha sih? Kalau di luar Ramadan. So suci, duka, padahal meni langsung kio tangga. OPJ jam berapa sih? Jam 8 sampai jam 10. Dengar ya, ada orang yang 2 jam nonton OPJ, cekakak cekikik, bari isinya nggak ada. Coba apa? Saya ingin katakan, orang yang saumnya berhasil dia tinggalkan hal-hal yang tidak berguna. Itu gunalah pariman gitu. Kalau mau cari berita gitu. Gitu. Jadi life is a choice, hidup itu sebuah pilihan. Anda mau pilih yang mana gitu. Ya. Jadi ada orang yang memang hidupnya itu selalu berusaha mencari yang berguna. Gitu. Terus yang ke-10, walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summa wa umyana. Hatinya terbuka dengan nasihat. Itu yang ke-10. Terbuka dengan nasihat. Ya. Jadi kalau dinasihati itu dengerin, bilang terima kasih. Bukan bela diri. Ya. Jadi terbuka dengan nasihat. Karena nasihat mah dari siapapun, dari anak kita juga kalau benar mah ya kita ikut gitu. Papa kata bu guru ya, dan merokok teh merusak anak-anak juga. Aku teh jadi rusak sama ayah, tahu nggak? Ayah ngarokok teh. Nah bapak teh kalau kaki langsung ya, apa kamu ngejarin ayah? Nah udah aja iya nak. Ayah juga tahu ngerokok teh membahayakan. Doakin ayah ya biar ayah bisa berhenti merokok. Insya Allah setelah Ramadan ini ayah berhenti merokok. Gitu. Itu artinya apa? Terbuka dengan nasihat. Gitu ya. Terbuka dengan nasihat. Ya. Yang terakhir, walladzina la yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Yang ke-11,
orang yang saumnya berhasil berusaha untuk memperhatikan keluarganya. Memperhatikan keluarga, ya. Sayang ke anak gitu. Ibu tanggung jawab ke anak gitu. Ibu magawe teh arisan, anak teu kaurus. Arisan boleh, tapi jangan sampai anak nggak keurus gitu. Nah, jadi orang yang saumnya berhasil itu punya 11 ciri. Nah, nanti setelah kita berakhir saum ini, coba dicontreng satu-satu ya. Nomor 1, oke, ada. Nomor 2, ada. Nomor 3, tidak ada. 4, tidak ada. 5, tidak ada. 11, tidak ada. Berarti yang berhasil cuma 2. Oke. Jangan putus asa, bekerja keras terus, nanti berusaha lagi. Nah kalau bu, naon beberes? Naon beberes? Sopan pisan. Nah, jadi hari benan beberes. Ayo nu beberes langsung lipet-lipet asup ke atas. Kalau belum selesai, Ramadan mana sampai jam 1. Kalau saya ingin nanya, kenapa beberes? Nah, ya. Langsung dilipat-lipat asupkan, Quran ditutup, ada beberapa. Nah, yang depan mah dah takut atau sama saya. Nah, ya. Ya. Kalau 11 itu, belum tamat nih. Kalau 11 itu kita bisa raih, ulaika yudzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itu akan mendapatkan surga bima sabaru karena mereka sabar. Sayang. Jadi untuk bisa mewujudkan 11 tadi modalnya kudu sabar. Tapi imbalannya besar. Ulaika yudzaunal ghurfata. Mereka itulah akan diberi istana di surga. Kamar di surga. Istana tempat. Bima sabaru. Karena sabar. Berarti teman-teman untuk mewujudkan 11 poin tadi butuh. Wa yulaqqauna fiha tahiyyatan wa salama. Mereka di sana akan mendapatkan ucapan selamat dari orang-orang mulia. Dari makhluk-makhluk mulia. Siapa? Para malaikat. Selamat karena Anda sudah sabar. Kholidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Hasunat mustaqarra wa muqama. Itulah tempat kembali dan tempat kediaman terbaik. Itulah tempat kembali dan kediaman terbaik. Kita diberi ucapan selamat oleh makhluk terbaik yaitu malaikat. Apa katanya? Bima sobaru, karena kalian sabar. Jadi untuk meraih yang 11 tadi butuh sabar untuk melatih diri. Untuk rendah hati butuh sabar, untuk rajin tahajud butuh sabar. Sampai yang terakhir yang ke-11 untuk bertanggung jawab kepada keluarga butuh sabar. Tapi percayalah ketika 11 poin itu sudah kita raih, maka itu indikator saum kita berhasil. Makanya ending dari saum itu la'allakum tattaqun, supaya kamu Nah, takwa itu gimana? Punya 11 ciri tadi. Gitu. Kalau cuma supaya kita ini takwa, takwa teh naon. Ya. Supaya ini takwa. Jadi ibu bapak kita takwa. Ya takwa teh apa? Takwa itu rinciannya tidak sombong, kalau punya rezeki tidak boros, tidak pelit. Terus selalu berlindung diri, rajin bertobat, hati terbuka dengan nasihat, jujur, meninggalkan hal yang tidak berguna. Itu poin-poin tadi, baru jelas takwa teh apa. Demikian saudara, beberes. Oke, itu saja. Insya Allah pekan depan kita bertemu lagi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.